Liu Ying? Jimmy, kumuha sesuatu penting. Karena sudah dapat makhluk gaib dari Dewi Jimmy, jangan sia-siakan kebaikannya. Jangan ragu. Aku memang agak takut melihat masa lalu Muci. Ayah akan menemanimu. Salam, Permaisuri. Bagaimana Si Hai dan Xiu Feng? Lahor, Permaisuri. Keduanya baik. Lahir selamat di dunia manusia. Cepat pulihkan ingatan Si Hai agar keduanya bisa jalin hubungan selama ini. Jimmy sendiri. Kaisar Langit gaskan Dewi Yuanjing menjaga Jimmy siang malam. Saya tak sempat bertindak. Baik. Tunda beberapa hari agar Kaisar Langit tidak menangkap kelemahanku. Ciwan paham. Panah pemusnah rohmu sudah jadi. Paduka, anaknya ditempa dari tulang dan darahku. Butuh waktu. Mohon Paduka, berikan jeda beberapa hari. Baiklah. Ku beri waktu tambahan. Ayah! 总操，aku Lanjutkan. atau dia aku Masih cinta padaku? Selalu mencintaimu. Ku cinta sejak lama. Tapi aku sudah cinta pada lain. Kini kau bukan dewa maupun iblis. Bagaimana aku bisa bersamamu? Kenapa kau begitu bodoh? Dari awal sampai akhir, yang ku cinta hanya kau. Satu-satunya. Tiada disangka pengendali Muci adalah Ratu Surga. Dia ingin celakai Jimmy. Tidak boleh. Henry harus diberitahu ke Jimmy. Waspada Ratu Surga. Jimmy, terima kasih pinjamkan makhluk buasmu. Kau terlalu sopan. Di dunia fana, bukan karena bantuanmu, aku mungkin seperti Ruru. Sudah musnah tak bersisa. Apa makhluk gaib itu sudah membantu teman lamamu? Jimmy, jujur saja, sebenarnya panah penghancur roh itu membunuh Qiang Hua adalah teman lama saya.
Namanya Muci. Dia orang yang baik hati. Dia terpaksa menyerangmu kerana dikuasai orang. Kau tak bisa maafkan dia. Tanggung saja kesalahannya padaku. Apapun pilihanmu, aku rela menanggungnya. Pemulah dulu. Temanmu itu dikuasai siapa? Ratu Surga. Kau tak tahu lapor Ratu Surga ini membunuhmu. Kau masih lebih aman di dunia bunga. Kelak bila kembali ke dunia surga, kau harus sangat berhati-hati. Raja, daya balik tenan terlalu kuat. Sebenarnya, ada cara kendalikan ulat pelarut mayat dan netralkan daya Muci. Muci juga kubesarkan sejak kecil. Perasaanku padanya tidak kalah dari Liu Ying. Aku tak tega lihat dia menderita. Aku faham maksud ai. Tapi, cara kendalikan ulat pelarut mayat ni, Ayah! Lalu, kendalikan cangkang ulat ni. Bagaimana? lebih baik kau tidak tahu cara Liu Ying menyelamatkan Muci. Kenapa? Karena cara ini sangat menguras tenaga penyelam. Aku tahu. Kau rela mengorbankan nyawamu demi menyelamatkan Muci. Tetapi bukan itu harapan ayah. Tidak. Aku tidak mau. Liu Ying. Lepaskan dia. Cepat lepaskan dia. Ipalau! Aku akan selamatkan dia. Jika dia mati, aku tak ingin hidup tanpanya. Nakal memaksakan tenaga spiritualmu padanya. Malah bikin dia makin menderita. Ayah, lalu bagaimana aku menyelamatkan Muci? Ayah, apa yang ayah lakukan? Cepat bantu dibangun. Ulat pelarut mayat surgawi memang tak terobati. Tulang dan darah orang kuat mampu menahan ulat itu sementara di tubuhnya. Ringankan penderitaannya. Hanya setelah kehilangan tulang dan darahnya, tenaganya akan anjlok. Tubuhnya akan kelelahan parah. Aku tidak ingin kamu mengorbankan diri. Karena takut tubuhmu tidak kuat. Ayah, Musi juga anak yang kubesarkan sejak kecil. Aku tahu kau sungguh mencintainya. Oh ya, hanya ingin melihatmu bahagia. ayah. Putri tidak berbakti. Aku tahu. Saat Su Feng dikurung, Jin Mi menyusup ke istana Qiwu. Perempuan licik tu. Gagal aku diangkirkan di dunia manusia. Kini hubungannya dengan Xu Feng. Mana makin kuat? Kalau kau lebih gici, mana bisa sampai begini? Sui yang mengecewakan bibi. Senanglah. Duduk. Lalu Runyu itu igapan orang. Selalu berpura-pura lembut dan tak berbahaya. Tapi siapa tahu isi hatinya. Penuhkan jalan. Licik. Di danau Dongting dulu, sifat aslinya baru kelihatan. Aku tak percaya. Dia tidak ingin naik tahta. Begitu dia menikahi Jin Mi, Dewa Air, Dewa Angin dan dunia bunga akan mendukungnya. Kalau Su Feng masih nekat pada Jin Mi, akibatnya tak terkira. Jadi, yang paling menghalangi tetap Jin Mi itu. Sekarang, hanya satu cara. Jin Mi harus disingkirkan agar Su Feng kehilangan harapan
Runyu kehilangan sanggaran. Sekarang, baik di dunia bunga maupun di surga, ingin singkirkan Jimmy pasti sulit. Aisyah, Aibini, di dunia ini tidak ada yang tak mungkin. Mina 如何看一个istana起舞? Apa pendapatmu? Hai, akhirnya kami temukan putri kami. Kami hanya ingin dia bahagia. Kalau dia pilih Dewa Malam, tidak apa-apa. Dewa Malam tak suka persaingan, sempurna untuk hidup damai bersama. Tapi malah dengan Dewa Api itu, muncul cinta tak terduga. Omongan di surga tak penting. Yang penting, Ratu Surgawi tak akan perlakukan Mir baik-baik. Soal Mir, kita tak boleh tinggal diam. Ratu Surgawi terhadap kita takkan pernah berhenti. Masa tenang kita sudah berakhir. Tak bisa hidup santai, tak mengapa. Menawan sang Ratu Surgawi tak mengapa. Takut-takuti semua itu. Asal Mir hidup bahagia. Cuma hidup di dunia ini benar-benar membuatku ngeri. Kalau Mir nekat bersama Dewa Api, permaisuri surga pasti cari cara jahat untuk mengincarnya. Mungkin tak terhindarkan. Ku cari kesempatan. Akan ku jelaskan pada Kaisar Surga. Harapan sepihak. Bukankah kau lihat setelah Laili mati, sikap Kaisar terhadap Ratu Surga? Jangan berharap. Tadinya mau kuhibur mereka. Ayah dan Bibi Mingshu justru khawatir pada aku. Aku ini cuma memikirkan urusan cintaku. Feng Huang, Sekarang, yang membuatku rindu tak tertahankan. Hanya rahasia di balik kerudung ini. kamu memang bisa melakukan apa saja. Dulu di dunia manusia, kau janji menikahiku. Masih bersediakah? Aku akan minta ayah batalkan pertunangan ini. Saat itu tiba, aku pasti mau. Kenapa akhir-akhir ini hatiku selalu merasa aneh? Apa semua yang terjadi dengan Phoenix di dunia manusia hanya sesaat yang impulsif? Sekarang terasa seperti mimpi. Jika benar, Roro dibunuh Ratu Surga. Ratu Surga adalah musuhku. Maka Phoenix anak musuhku. Bagaimana aku harus menghadapinya? Ratu Surga membunuh Roro. Ayah dan Bibi Lenshu kebingungan karena aku. Jika aku memaksa tetap bersama Phoenix, bagaimana aku tega mengecewakan mereka? Kapan ayah datang? Aku tak sadar ayah sudah mendekat. Tapi ia cemas jam pertunangan Dewa Malam. Pernikahan bukan hal main-main. Jika kau batalkan pertunangan Dewa Malam, kau tahu berapa orang yang akan kau reportkan. Ayah, pertunanganku. Pertunanganku, ayah tentukan saja. Aku sebelumnya terlalu semaunya. Aku juga tidak tahu kenapa. Kamu masih kekanak-kanakan, selalu berubah-ubah. Sekarang kau sudah yakin, atau besok akan berubah lagi? Aku bulat hati, tidak akan berubah. Dah disangka putera kedua Kaisar Langit. Bisa dipilih-pilih oleh anakku. Hari pernikahan semakin dekat. Pilih sekarang, tak bisa kembali. Kau sungguh yakin? Aku yakin tidak akan berubah. Upacara pernikahan di surga rumit.
Ikutlah ayah ke istana Luoxiang beberapa hari ini. Biar Bibi Lin Xiu ajarkan tata krama surga. Kamu terlalu bebas di dunia bunga. Kalau sampai membuat kesalahan, bukan malah mempermalukan Dewa Malam. Yaya takut aku mempermalukan ayah ya. Meski kau malukan aku, tetap berkah bagiku sebagai ayah. Ada kabar dari Dewi Ibu. Ratu Surga belum keluar dari istana Zifang Yun. Malah Putri Sui sering ke sana. Terus awasi gerak-geriknya. Omong-omong, Tan, ku dengar Immortal Jin Mi sudah tiba di surga. Dia akan tinggal di istana Luoxiang. Tuan ke Balai Sembilan Awan atau istana Luoxiang, Kaisar undang Yuan Chuntung Mu Xuanling ceramah Zen di Balai Sembilan Awan. Aku tahu, aku paham batasku. Immortal Jinmi, Dewa Api, menunggu di luar. Tidak mau ketemu. Bilang saja padanya untuk pulang. Teng, Dewa Api, Jinmi tak mau menemui. Silakan kembali. Yunda Frekin. Dewa Api, Anda ini. Kenapa hari ini tak mau menemui aku? Bukan cuma hari ini. Dewa Api. Lebih baik jarang ketemu. Aku menikah dengan Dewa Malam. Apa katamu? Kau selalu bersamaku. Ayah jadi susah. Bibi Lin Xiu susah. Kaisar Langit susah. Dewi Bunga Utama susah. Dewa Malam juga susah. Hal yang menyusahkan seperti ini. Itu pasti salah. Cinta tak mengenal benar atau salah. Jinmi, foto isi hatiku. Lagi pula, kita saling mencintai. Yang mulia, Dewa Api. Kita memang pernah saling cinta. Tapi itu keberanian manusia biasa. Bukan sekarang. Sekarang, hanya saling cinta takkan cukup. Takkan bisa mengatasi skalanya. Takkan ku biarkan kau menikah dengan Dewa Malam. Kau tak pernah dengar Tuhan selalu mengawasi. Perusak jodoh masuk neraka. Kau tak takut? Aku sendiri dewa. Masuk neraka pun tak apa. Di dunia ni, apa yang ku takuti? Aku Sufeng. Kalaupun ada yang ku takuti, itulah hatimu. Setelah melewati cubaan, engkau terima cintaku. Betapa senangnya hatiku. Dulu, aku tak punya harapan. Tapi sejak bertemu denganmu, ku mimpikan masa depan kita. Tapi hari ini, kau malah bilang kita adalah kesalahan. Mau menikahi Dewa Malam. Aku tak tahu kau berubah pikiran. Ada yang memaksa. Atau aku buat kau sulit, katakan, akan ku selesai. Sekarang pun kau sedang menyulitkanku. Aku juga tak tahu harus bagaimana. Yang mulia Dewa Api. Hari ini, hari ceramah Dharma Dewi Domo. Jika terlambat, tidak baik. Kau hanya bingung hari ini. Ku tunggu kau sadar. Langit tak seperti dunia bunga. Kau harus lebih berhati-hati. Terutama jangan dekati ibuku.
Huang pasti tahu sesuatu. Tuanku, jaga istana Wan Unggu. Ibu Surya bergerak. laporkan segera. Aduh, Fengwa, Fengwa. Benang merah ini titipan para bidadari untukmu. Aku tahu kau hanya memikirkan Jimmy. Tapi ini hanya untuk mencari keberuntungan saja. Kenapa kau kejam? Bahkan pada benang merahku. Dibakar semua. Fengwa, kamu yang marah sekali. Siapa yang buat kau marah? Liga. Panggilan tua. Betul. Assalamualaikum. Upacaranya sudah mulai. Maksi bangun. Cepat. Tengok. Ayo. Yang Mulia Jimmy. Ada urusan apa Yang Mulia? Dewa Taishan Laojun buka tungku and bagi pil hari ini. Undang Dewa Air cicipi. Sayang sekali. Hari ini ayah menghadiri upacara Dewi Domu Yuanjun. Tak ada di rumah. Tungku pil ini tanpa penilai. Dewa Laojun pasti kecewa. Apakah Yang Mulia Jimmy bersedia datang mencicipi pil ajaib? Aku. Bolehkah aku pergi? Jika Puteri Dewa Air yang datang, hamba bisa melapor pada Dewa Laojun. Silakan pergi dulu. Baik. Ternyata dari istana Zifang Yun. Apakah Ratu Surga? Mohon tunggu sebentar. Saya akan ganti baju dulu. Hamba menunggu di sini. Mayer. Mantra panggilanmu semakin jitu. Pelan-pelan. Mayer. Kamu belum menikah dengan Dewa Malam. Sudah tak tahan ke dia. Bangun. Kita beraksi. Ini urusan serius. Kau sekarang temuknya ayah ke istana Sembilan Langit. Katakan pada ayah. Ratu Surga menjemputku. Ratu Surga? Bukan dewa di luar mengaku. Murid Dewa Laojun mengundangku mencicipi pil keabadian. Padahal dia utusan Ratu Surga. Ratu Surga sangat licik. Kejam tanpa ampun. Kau pergi sendiri pasti bahaya. Tinggallah, aku jaganya. Tak apa. Kali ini aku harus pergi. Ratu Surga membunuh Roro. Aku balas dendam untuk Roro. Panggil ayah kemari. Aku akan paksa Ratu Surga mengaku. Dengan begitu, kita punya bukti untuk menghukumnya. Baik, kau harus hati-hati. Paduka, silakan. Silakan. Di sini. Silakan. Paduka, silakan. Benar, permaisuri surgawi.
sekarang. TV Jimmy. Bukan. Sekarang harusnya paduka Jimmy. Kau buat peta berunggu. Wah, hari ini ramai sekali. Tidak terlambat datang. Ya. Ramai sekali. Banyak orang. Fong, cepat cari tempat duduk. Ada kursi di sana. Aku duluan. Sidang ini penting. Mana ikut? Salam hormat permaisuri surgawi. Jinmi ingin melihat Dewa Laojun membuat pil tapi tersesat dibawa pelayan Dewa ke sini. Maaf mengganggu permaisuri langit. Kalau begitu, Jinmi mohon diri dulu. Jimmy dibawa pergi orang-orang permaisuri langit. Fonghua di mana? Hari ini memang peracikan obat dewa. Hanya saja, Bukan dewa Laojun yang meracik. Sudah lama penasaran. Wujud asli yang mulia Jinmi sebenarnya apa? Bagaimana kalau kita manfaatkan hari baik ini untuk meracik? Biar aku lihat sendiri. Permaisuri langit sedang bercanda. Waktu itu, di awan 9 langit, ayah dewa air sudah umumkan wujud asli Jinmi bunga es bersegi 6. Dulu, si penyihir Zifen memang pernah menggoda dewa air dengan kecantikannya. Tapi siapa tahu ayahmu sebenarnya? Bahkan, dewa air pun belum yakin. Kata-kata bisa menipu. Tak ada yang pernah melihat wujud aslimu yang terlihat baru nyata. Hari ini, akan kucercal untuk tahu jati dirimu. AP Karma ada 8 tingkatan. 3 tingkat pertama takkan mempan. Mulai dari tingkat keempat, AP Angger Mode. Tolong ibumu bertahan sampai api kaca murni. Entah kamu bisa sampai mana. Aku sangat tidak sabar. Tidak mungkin.
Ibuku Dewi Bunga. Kau tak mungkin lukai dia. Ulahnya sendiri. Rupanya Yang Mulia bukan hendak mengujiku. Sepertinya kau berniat menguburku di sini. Ternyata tak bodoh. Dulu aku turun ke dunia menjalani Kaulah yang mengirim pembunuh. Walau membunuh sahabatku Ruru. Benar kan? Langkah siapa? Dulu kau pernah melukai ibu saya. Kini kau boleh temanku. Dendam lama dan baru. Hari ini akan ku nuntut balas darimu. Hanya kemampuanmu. Balik beri tawuran you dulu. Ebi karma tingkat ke-7. Api minyak mendidih. Kendali air sehebat ini memang keturunan Walin. Terima kasih. Ibi karma tingkat ke-8. Epi, murni, kristal. Ibu Suri. Mengapa kau begitu ingin aku mati? Kau nak perempuan Zifen. Selain wajahmu mirip dia, kau juga berani menggoda putraku. Aku harus tahan sampai ayah datang. Mati 1000 kali. Kau tak layak dikasihani. Benar-benar tidak sangka Ibu Suri yang berkuasa ternyata takut padaku. Ini membuatku tersanjung. Takut padamu? Mana mungkin takut padamu? Kalau kau tidak takut padaku, mengapa hanya berani pakai api karma? Sementara kau tak berani menghadapiku? Kau siluman brengsek. Aku sendiri menghabisimu.